calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Magetan akan mempresentasikan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Kelas impian, saya kasih contoh kelas impian. Misalnya, kelas impian saya adalah tenang, nyaman, dan bersih. Keyakinan saya, teman-teman membuang sampah di tempatnya, tidak sembarangan. Misalnya, saya pengen kelas impian saya, teman-teman saya bebas berpendapat, ya, bebas berpendapat. Terus keyakinan saya apa? Keyakinan kelas saya, ya, menerima pendapat orang lain. Misalnya di kelas impian saya bisa menularkan pelajaran fisika saya kepada teman saya. Berarti keyakinan kelasnya mau bekerja sama, bergotong royong, ya. Jadi sekarang kalian membentuk kelompok berhadapan, 4 orang berhadapan, ya, berhadapan. Terus nanti kalian menuliskan kelas impian dan keyakinan kelasnya, ya. Setelah itu Pink. Kelas impian kelompok kami adalah kita mau teman-teman kita pada damai, rukun, dan tidak suka berantem. Yang kedua, kita mau teman-teman kita kompak dalam hal apapun yang membuat kelas kita menjadi lebih baik. Keyakinan kelas, kelompok kami yakin kalau teman-teman pada baik hati dan saling tolong menolong. Yang kedua, kami yakin bahwa teman kelas kami bisa menghargai pendapat orang lain. oke, terima kasih. Kelas Fisika 10-2 kerjasama menjaga kebersihan, saling menjaga kerukunan sesama teman. Kemudian kelas Fisika terciptanya lingkungan yang bersih dan bersih dapat menciptakan dan membuat suasana yang nyaman pada waktu jam pelajaran. Impian dari kelompok kami yaitu semoga siswa X4 lebih sehat jiwa dan raga. Semoga X4 lebih baik ke depannya. Keinginan dari kelompok kami yaitu kelas X4 mau bergotong royong dalam hal apapun kecuali keburukan. Pelajaran fisika keyakinan kelompok kami, saya berharap teman-teman menjaga kebersihan.
kerjakan satu-satu supaya kalian mengingatnya. Kelas impian yang pertama adalah mau teman-temannya pada damai, rukun, dan tidak berantem. Yang berikutnya, dalam kelompok hal apapun yang membuat kelas kita menjadi lebih baik. Berikutnya, kelas impian berikutnya, saat pelajaran fisika, kelas ingin bersih. Terus berikutnya, kelas impiannya, kelas menjadi lebih baik. Dan membuat kelas fisika lebih seru. Bagus. Bisa saling memahami satu sama lain, berkompromi, lingkungan kelas bersih dan damai. Menjadikan kelas yang lebih baik dan mendapatkan juara. Impian kelasnya ingin kelas nyaman, aman, dan bersih. Semoga siswa kelas 10-4 sehat jiwa raganya. Amin. Semoga impian kelas istilah hari ini mendapatkan barokah dan lebih baik. Setelah impian yang kita sepakati, kalian sepakati, keyakinan kelas fisika. Pertama, dalam berteman tidak boleh membeda-bedakan, membersihkan kelas, ya. Terus mau bergotong royong apapun ketika diperlukan. Oke, tidak membuang sampah sembarangan, lebih bersemangat untuk belajar, saling menjaga kebersihan, dan menghargai satu sama lain. Jadi keyakinan kelas yang kita sepakati untuk fisika kelas 10-4 adalah 1. Selalu menjaga kebersihan kelas. Kedua, saling menghargai pendapat teman. Ketiga, saling bekerja sama dan menjaga ketertiban di kelas sehingga tercipta suasana belajar fisika yang seru, nyaman, damai. Itu keyakinan dan kelas impian yang kalian sepakati. Untuk hari ini kita aplaus semua. Silakan duduk, Julian. Ya, Bu, terima kasih. Sebelumnya, rapikan dulu bacamu, Julian. Gini, Ibu tadi mendapat laporan dari Bu Dapi tentang kamu. Bagaimana? Apakah kamu mau melakukan restitusi? Iya, Bu, saya mau. Menurutmu, keyakinan apa yang sudah kita buat? Ya, saya tahu, Bu, saya salah. Saya melanggar kejujuran dan kerapian terakhir. Semua orang itu pernah melakukan salah. Ibu paham. Kamu melakukan kesalahan, pasti ada alasannya. Boleh diceritakan kenapa demikian? Saya biasanya pasang, Bu, cuma tadi lepas. Terus saya meminta selotip ke teman saya nggak ada yang bawa. Jadi, apa yang kamu butuhkan? Saya sebenarnya mau juga selotip gitu, Bu. Suka lepas-lepas. Sebenarnya ingin saya jahit sih, Bu. Tapi kan saya nggak bisa jahit. Bu, bapak saya kerja di Surabaya, nenek nggak bisa lah, Bu. Sudah tua. Jadi, kamu mau bisa jahit bed sendiri? Iyalah, Bu, ngabisin selotip saya. Oke, kalau begitu, habis ini kamu pergi ke ruang tata busana, belajar sama Bu Kurnia, supaya bisa menjahit bed sendiri. Setuju? Iya, Bu, saya setuju. Terus, keyakinan apa yang sudah kita buat tentang kejujuran, Julian? Iya, Bu, saya melanggar itu dan saya belum sempat belajar, Bu. Pusing saya kalau belajar fisika, nggak hafal-hafal dan paham, Bu. Oh gitu, susah paham dan tidak hafal-hafal fisika.
Iya Bu. Menurutmu adakah cara lain selain melanggar kejujuran, Julian? Iya sih Bu, harusnya saya mengubah metode belajar saya yang kemarin. Saya membuat rekaman suara untuk saya dengarkan Bu. Saya juga sering meminta teman saya main kuis bersama, gitu sih Bu. Oke, jadi sudah tahu apa yang dilakukan ya? Ya Bu, yang pertama sih saya tidak boleh mengulang kecurangan lagi. Selanjutnya saya perlu mengulang ujian saya tanpa melihat handphone Bu. Oke, good boy. Mengulangnya bersama teman-teman yang ikut remedi ya. Ya Bu, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk melakukan restitusi. Oke, oh iya Bu, saya boleh mengambil handphone saya enggak Bu? Tentu boleh. Ini? Terima kasih Bu. Ya, Mari Bu. oke. Saya Julian, tanggapan saya restitusi kali ini sangatlah luar biasa. Saya tidak dihukum, saya mewakili solusi, saya bisa menjahit dan mengikuti ujian lagi. Terima kasih Bu Dewi. Kepala SMA Negeri 1 Karas dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Karas. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bersama melaksanakan dan mengikuti acara pengibasan aksi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Karas oleh CGP Angkatan 7. Bapak Ibu, akan saya bacakan susunan acara pada pagi siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pengibasan aksi budaya positif oleh narasumber, keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, mari kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Karas kepada yang terhormat Ibu Asmaul Husna, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati CGP Angkatan 7, Bu Endri dan Bu Dewi Okta, serta moderator. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta pengibasan aksi nyata di SMA Negeri 1 Karas. Marilah bersama-sama kita mengucapkan bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan dan keselamatan sehingga kita bisa menghadiri acara pengibasan aksi nyata CGP Angkatan 7 dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti sampainya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kegiatan pengibasan aksi nyata dari CGP Angkatan ke-7 ini memang diwajibkan gitu. Salah satu kewajiban dari beliau mengikuti kegiatan CGP itu salah satunya adalah mengimbaskan kegiatan yang beliau dapatkan dari kegiatan CGP, yaitu dengan membuat yang namanya aksi nyata. Aksi nyata dari kegiatan dari CGP itu nantinya akan diupload di atau di YouTube atau yang kita punya dari LMS-nya yang itu lebih digital, portofolio digital, ya oke. Jadi aksi nyata ini nanti akan diupload di portofolio digital, jadi tidak hanya di LMS Bapak Ibu. Bapak Ibu,
oleh-oleh yang didapatkan dari CGP itu sebenarnya banyak sekali dan itu memang sangat penting untuk kita ketahui Bapak Ibu. Karena apa? Proses pembelajaran yang kita laksanakan itu ternyata memang ada perbedaan dan ada pembaruan di kurikulum Merdeka. Seperti contohnya, panjenengan mungkin kemarin pada waktu CGP Angkatan 4 dari Bu Atik, kemudian Pak Samsul itu juga panjenengan sudah mendapatkan mungkin pengibasan aksi nyata beliau misalnya tentang budaya-budaya positif yang harus diberikan di sekolah kita, misalnya tentang pembuatan kesepakatan kelas, kemudian misalnya tentang kontrol diri, kemudian kalau nanti Bu Dewi Okta itu akan menyampaikan tentang keyakinan kelas dan restitusi. Kemudian kalau Bu Endri ini 5 posisi kontrol guru gitu. Itu semuanya sangat bermanfaat untuk kita aplikasikan atau kita implementasikan dalam proses pembelajaran kita Bapak Ibu. Ini adalah hal-hal baru Bapak Ibu. Jadi di kurikulum 2013 itu belum ada kita membuat keyakinan kelas, tapi sebenarnya hanya istilah saja. Tapi sebenarnya pada saat kita di kurikulum 2013 itu intinya tidak kita menuliskan atau tidak ada istilahnya yang namanya kita membuat, tapi yang namanya ketertiban di kelas itu pada waktu tahun pelajaran itu kita sudah membuat, tapi di situ tidak tertulis atau tidak tersurat bahwa Bapak Ibu guru itu wajib untuk membuat. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu, dari Bapak Ibu guru selaku mungkin wali kelas pada saat tahun pelajaran juga harus membuat kesepakatan kelas. Kemudian ada juga dari Bapak Ibu guru mapel pada waktu panjenengan mengajar itu juga harus ada kesepakatan mata pelajaran yang harus diikuti oleh anak-anak. Dari setiap Bapak Ibu guru harus membuat seperti itu. Kemudian yang lainnya mungkin Bapak Ibu ini ada restitusi. Kemudian ada juga konsekuensi, di dalam restitusi nanti ada konsekuensi. Kemudian Bapak Ibu pada waktu panjenengan misalkan mengajar itu dulu kita istilahnya memberikan hukuman, memberikan sanksi kepada anak-anak yang mengalami interdisipliner atau anak-anak yang istilahnya melanggar aturan. Kalau sekarang anak-anak itu tidak dihukum atau diberi sanksi, tapi harus anak-anak itu paham konsekuensi dari panjenengan berikan pada saat panjenengan itu membuat keyakinan mata pelajaran atau keyakinan kelas. Konsekuensinya apa yang didapatkan setelah anak-anak itu mungkin mengalami interdisipliner, itu yang harus panjenengan pahami, mungkin nanti akan disampaikan oleh Bu Dewi Okta. Terus kemudian yang lainnya yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, kita sebagai guru, kadang-kadang kita itu jika ada anak itu yang mengalami pelanggaran, kita kadang-kadang langsung menjustis atau istilahnya memberikan hukuman kepada anak. Nah itu sebenarnya kita tidak diperbolehkan dari kurikulum Merdeka. Tapi kita harus memahami dulu, mendekati kepada anak itu, mengapa dia kok mengalami atau melakukan pelanggaran. Kenapa dia kok telat masuk kelas? Jangan sampai panjenengan itu langsung saya yang telat dihukum atau yang telat ini nanti kena sanksinya seperti ini. Tapi yang pertama jenengan lakukan itu adalah jenengan harus tahu. Karena apa? Pada dasarnya bahwa anak melakukan sesuatu pelanggaran atau melakukan sesuatu itu mesti ada alasan Bapak Ibu. Jadi mesti ada alasannya. Makanya panjenengan harus perlu tahu alasannya apa anak itu kok telat. Alasannya apa anak itu kok melanggar ketertiban. Itu harus panjenengan tanya, harus panjenengan gali. Nah itu kalau panjenengan sudah bisa seperti itu, panjenengan adalah posisinya adalah sebagai manajer di dalam kelas itu. Jadi tidak hanya sebagai penghukum, karena di situ nanti panjenengan akan diberi ilmunya sama Bu Indri bahwa 5 posisi kontrol guru itu adalah yang pertama itu adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Anak itu digawe bersalah karena kamu seperti ini, mengakibatkan seperti ini. Anak itu akhirnya akan merasa bersalah terus. Kemudian yang ketiga apa Bu?
sebagai teman, kemudian yang keempat itu sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Itu adalah posisi tertinggi kita. Ya, kalau bisa kita adalah sebagai teman dan manajernya kepada anak. Jadi pada waktu panjenengan itu mungkin memberikan atau menegur setelah menanyai anak tadi alasannya apa anak itu telat, kemudian jenengan setelah misalkan bla 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 apa yang panjenengan sampaikan, yang jelas yang terakhir adalah panjenengan memberikan solusi bagaimana anak itu sehingga nantinya dia tidak melanggar lagi. Itu berarti posisi panjenengan sudah menjadi seorang manajer. Tidak hanya kita menyalahkan ke anak, tapi kita harus bisa untuk memberikan solusinya bagi anak itu sehingga anak itu tidak melakukan pelanggaran atau tidak melakukan hal-hal yang interdisipliner. Berarti panjenengan harus bisa memposisikan seperti itu. Tapi kalau panjenengan misalnya tidak bisa memberikan solusi, tapi harapan saya adalah panjenengan tidak menjadi guru yang hanya sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah. Kalau bisa kita juga bisa menjadi temannya, kemudian juga bisa menjadi manajer mereka. Tidak hanya kita hanya sebagai pemantau, melihat saja, tidak. Tapi tadi yang sebagai puncaknya adalah memberikan solusi bagaimana anak itu nantinya bisa menjadi seorang yang bisa menjadi dirinya. Tidak menjadi seorang yang mengalami istilahnya pembuat kesalahan terus atau pelanggar dari kesepakatan kelas, tapi dia adalah nantinya bisa menjadi anak-anak yang bisa tahu tentang jati dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami mohon Bapak Ibu nanti mengikuti kegiatan dari pembebasan aksi nyata yang dilakukan oleh 2 CGP kita ini Bapak Ibu. Dan insya Allah apa yang disampaikan mereka beliau berdua itu adalah ilmu yang baru, ya. Tapi sebenarnya meskipun dulu juga ada, tapi mungkin sekarang adalah menggunakan istilah-istilah baru. Jadi mohon diikuti dengan baik karena semuanya ini adalah nanti dipantau ya, kita direkam dan nantinya kita masukkan di dokumen di portofolio digital atau mungkin diupload di YouTube itu. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Endri dan Bu Dewi Okta nanti bermanfaat untuk kita semuanya, dan khususnya adalah nanti untuk anak-anak kita, di Bapak Ibu, semua apa yang kita lakukan nanti adalah pusatnya adalah di anak didik kita, sehingga anak didik kita nanti adalah anak-anak yang bisa hidup di masyarakat, kemudian bisa diterima di masyarakat, dan tentunya mereka bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah berada di sini, dan karena saya ada kegiatan yang harus saya lakukan, yaitu ada undangan MKKS, saya jam 11 harus sudah sampai di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karas, Ibu Asmaul Husna SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA 1 Karas. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu di ruang guru SMA Negeri 1 Karas. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan aksi nyata saya tentang budaya positif. Latar belakang budaya positif kita sudah tahu sebelumnya tentang budaya positif. Maka dari itu, sebelum saya menjelaskan materi, di sini saya ingin sharing atau berbagi ilmu. Bukan berarti saya menggurui atau merasa paling, tetapi kita bersama adalah
pemangku kepentingan bersama di SMAN Negeri 1 Karas. Mari bersama kita bersinergitas atau bersinergi membangun budaya positif untuk anak didik kita supaya mereka bisa disiplin, bisa berkarakter sesuai tujuan pendidikan kita, yaitu sesuai profil pelajar Pancasila. Latar belakang pertama yaitu budaya positif. Budaya positif ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru dalam mewujudkannya sebagai sentra, kita sebagai sentra untuk mewujudkan lingkungan kelas maupun sekolah yang berbudaya positif dengan menerapkan tindakan berupa keyakinan kelas maupun segitiga restitusi. Tujuan diadakannya aksi nyata ini adalah kita bersama-sama mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini saya akan membahas tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing maupun di perwaliannya. Pada saat itu mungkin Bapak Ibu guru memahami bahwa apa yang kita buat adalah merupakan peraturan kelas. Keyakinan kelas dan peraturan kelas, apa bedanya? Kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, karena peraturan itu lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya, ketika kita melarang anak-anak, dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Mungkin kita sudah melakukan peraturan kelas. Dilarang mengeluarkan baju seragam bagi laki-laki. Dilarang datang terlambat ke sekolah. Mungkin itu bagi peraturan. Tapi kalau keyakinan lebih dipositifkan kata-katanya. Misalnya jangan membuang sampah. Berarti positifnya buanglah sampah di tempatnya. Maksudnya tadi jangan membuang sampah di sembarang tempat. Berarti kata-kata yang positifnya buanglah sampah di tempatnya, pada tempatnya. Terus misalnya jangan membuat kegaduhan di kelas. Berarti kalau sekarang kita membuat keyakinan kelas, kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya, berarti menjaga ketenangan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Selain itu, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas? Yang pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Yang kedua, semua usulan dari murid
ditulis pada papan tulis atau kertas berwarna. Yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Jadi, pada kurikulum K13 kita sudah memahami sebelum kita masuk awal pembelajaran, kita membuat peraturan, baik itu sebagai wali kelas maupun Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran. Mungkin kita sepakati, misalnya, kalau guru pengampu mata pelajaran pada waktu itu memberikan jangan telat mengumpulkan tugas, jangan mengerjakan tugas di saat pelajaran saya, misalnya gitu. Berarti keyakinan kelas di kurikulum Merdeka, kurikulum ini yang pertama kita buat pada awal pembelajaran adalah membuat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama anak-anak. Dengan cara ketiga ini, kita buat kesepakatan keyakinan kelas mereka supaya terwujud kelas impian. Mungkin Bapak Ibu guru pengen kelasnya ketika kita mengajar dalam keadaan tenang, iya kan? Nyaman, ya. Jadi kita bisa membuat keyakinan kelas ini di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran semester, misalnya semester genap sekarang ini, kita membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama mereka. Kita membuat mereka senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Sebagai contoh, saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 10, baik itu dari kelas 10.1 sampai 10.9, yaitu memberi pemahaman terlebih dahulu tentang apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Peraturan kelas itu dengan kata-kata yang dulu misalnya jangan, kalau keyakinan kelas lebih dipositifkan. Keyakinan kelas itu singkat tapi penuh arti. Keyakinan kelas. Pada waktu itu, pada pelajaran fisika, keyakinan kelas fisika, saya bersama mereka, anak-anak, membuat keyakinan berupa kelas yang aman, nyaman, dan tenang. Mereka menulis keinginan mereka. Banyak sekali pikiran-pemikiran mereka kita satukan. Setelah mereka menuliskan di kertas, kita suruh membaca mereka. Apa yang mereka tulis, suruh membaca. Sehingga kita satukan ide-ide mereka bersama. Setelah itu, mereka bisa menempelkan dan membuat satu keyakinan kelas. Mungkin itu aksi nyata tentang keyakinan kelas yang bisa saya tularkan ke panjenengan semua. Suatu saat atau sekarang bisa diterapkan di pembelajaran Bapak Ibu guru. Sekarang saya ingin membuat permainan. Coba Bapak Ibu genggam tangannya. Kanan boleh, kiri boleh. Genggam tangannya. Genggam tangan kanan ataupun kiri. Mengepalkan salah satu tangan. Setelah itu, teman di sampingnya berbisik ataupun merayu. Bisa enggak tangannya ini dibuka? Coba, saya kasih waktu 1 menit. Kira-kira?
Misalnya ini Bu Enda sama Bu Ambar, ya, Bu Enda sama Bu Ambar. Bu Enda pengen lihat di dalamnya tangannya Bu Ambar ini ada apanya? Bu, ada apa? Tentu Bu Ambar bilang gitu. Terus perasaannya Bu Enda gimana? Mati rasa itu, Bu. Dia sudah mati rasa. Ada apa toh? Bunda saya ikutan gitu. Kasih apa dulu? Pani piro? Tentu Bu Ambar mempertahankan di dalam ini ada sesuatu yang berharga dari saya. Tidak mungkin Bu Enda mau lihat, ya. Terus Bu Enda perasaannya, Bu Ambar ini kira-kira di dalamnya ini ada apanya ini? Iya kan? Iya, Bu. Nah, jadi gambaran apa yang dirasakan Bu Enda dan Bu Ambar, gambaran itu sebagai gambaran kontrol. Kita itu tidak bisa melihat rahasia atau apa yang di hatinya seseorang, meskipun itu sahabat kita sendiri. Ya, itu merupakan kontrol dari diri masing-masing. Jadi pertanyaannya, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan atau yang berusaha dengan segala cara membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentunya diri sendiri, tentunya Bu Ambar sendiri. Tidak mungkin dipaksa oleh Bu Enda. Ya, itu tergantung diri kita masing-masing, sesuai kebutuhan kita masing-masing. Misalnya Bu Ambar tadi, ini bukan rahasia cuma main-main, pasti akan membuka kepalanya. Tapi karena Bu Ambar itu merasa ini sangat berarti dan tidak mau orang lain tahu, tetap pada pendiriannya. Sesuai teori kontrol Dr. William Besser, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Yang ketiga, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Yang keempat, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kita itu tidak boleh memaksakan kehendak, ya, untuk membuka atau mengontrol murid atau orang lain. Contohnya murid kita. Kalau murid kita itu tidak mau pada pendiriannya, ya kita harus belajar memahami. Mungkin ada alasan-alasan tertentu sehingga mereka tidak mau mengeluarkan apa yang ada pada dirinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi biasanya kita kalau ada siswa kita misalnya
berbuat salah, ya, berbuat salah, itu biasa kita langsung memberikan hukuman, ya kan? Memberikan hukuman. Misalnya datang terlambat, ya, datang terlambat, atau siswa kita menyontek di saat ulangan, ya. Di sini kita mari belajar berestitusi. Karena restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Misalnya, kita tanya kepada anak didik kita, ketika dia berani menyontek di saat ulangan, mungkin kita panggil, kenapa sampai berani menyontek? Ya, berani menyontek. Kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, keyakinan kelas pelajaran. Misalnya pelajaran saya, pelajaran fisika, keyakinan kelas pada saat itu kita sepakati adalah menjaga kejujuran, ya, menjaga kejujuran. Nah, pada saat itu ada beberapa anak, 2 anak menyontek di saat ulangan. Kita panggil mereka berdua, kita tanya, kenapa sampai menyontek? Apa yang sudah mereka langgar? Keyakinan atau kesepakatan kelas apa yang mereka sudah langgar? Tentunya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas tentang kejujuran, ya, tentang kejujuran. Jadi mari bersama kita berupaya mewujudkan restitusi ini untuk budaya positif. Restitusi, segitiga restitusi ada hubungannya dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, kita tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya gitu. Misalnya tadi saya kasih contoh tentang menyontek, ya, menyontek. Kita tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain menyontek? Misalnya mereka tidak belajar, tidur terlalu malam sehingga tidak sempat belajar. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Tadi yang keyakinan apa? Kelas apa yang sudah kita sepakati? Misalnya tentang kejujuran, tentang menghargai, tentang kedisiplinan. Jika anak-anak mengeluarkan baju seragam tidak rapi, jadi kita adakan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu guru SMAN 1 Karas, kami sebagai guru penggerak, kita belajar bersama sedikit demi sedikit. Saya berdiri di sini tidak bisa berdiri sendiri dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Kita bersinergi bersama-sama dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil sedikit-sedikit menjadi bukit. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Bu Enda. Jadi setelah saya melakukan
keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ada perubahan meskipun itu sedikit demi sedikit. Jadi mereka setiap apa yang mereka lakukan atau salah satu temannya melakukan kesalahan, pasti mereka menegurnya, karena mereka ada yang saya tunjuk sebagai leadership, sebagai pengingat bahwa jika melakukan atau melanggar kesepakatan yang kita sudah sepakati, apa konsekuensinya. Jadi mereka mulai sedikit demi sedikit untuk membudayakannya. Terima kasih. Oke, sudah dijawab. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, jika ada yang melanggar maka teman akan mengingatkan. Itu kita sudah yakini loh, maka jangan melanggar. Demikian ya, Bu Dewi. Masih ada Bapak Ibu? Sambut? Cukup ya? Oke, Bapak Ibu, saya simpulkan apa yang sudah kita terima, apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Yang pertama tadi budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bahwa keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan siswa. Jadi guru mengajak siswa untuk bersepakat, ya, mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Jadi melibatkan siswa dengan kata-kata yang positif, kemudian dengan kata-kata yang singkat tetapi penuh arti serta tidak ada kata-kata menghukum. Kemudian untuk segitiga restitusi itu ada 3 tahap, yaitu yang pertama menstabilisasi identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian yang untuk Ibu Endri dengan materinya budaya positif 5 posisi kontrol dulu. Ada 5 posisi kontrol dulu tadi sudah dijelaskan, yaitu sebagai penghubung, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Guru bergerak, Indonesia maju. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Beliau berdua telah melaksanakan, mengajak kita untuk bergerak, sehingga kita bisa mengikuti jejak beliau berdua, terinspirasi untuk juga mengikuti atau mendaftar sebagai guru bergerak. Demikian Bapak Ibu, saya tutup dengan pantun menurut saya ya. Hari Minggu pergi jalan-jalan, di Batu Biru ada kolam renang. Mari Bapak Ibu kita berjuang untuk menjadi guru yang dirindukan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mendapatkan penjelasan mengenai aksi nyata tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi di dalam penerapan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Karas, sangat luar biasa. Semoga dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan. Tetap semangat guru-guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya menanggapi atau memberi hasil dari Bu Dewi Okta, hasil nyata. Kalau program itu dipraktekkan di kelas, itu menambah positif dari sikap anak-anak. Ya siapa tahu untuk membuat program itu kita Bapak Ibu guru bisa lebih semangat dan menambah wawasan, dan anak-anak bisa berpikir positif dan berakhlak yang baik. Bapak Ibu guru tetap semangat, jaya gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Marisa Jenatin dari kelas 24. Setelah Bu Dewi memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas, kami membuat keyakinan kelas bersama. Kami merasa lebih disiplin dan bertanggung jawab, serta terwujudnya kelas yang nyaman dan damai. Terima kasih Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.